Salam Bapak Ibu Saudara semua. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online kita dalam doa malam. Puji nama Tuhan. Percaya bahwa Allah yang memberikan kekuatan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan awali ibadah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami. Tuhan, seminim apapun untuk kami boleh beribadah, kami percaya Engkau mengasihi kami, Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang boleh terjadi saat ini, kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan biarlah hati kami boleh meluap-luap dengan rasa syukur, rasa cinta, rasa kasih kami buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau naikkan rasa syukur kami, rasa cinta kami buat Engkau. Yesus Tuhan yang layak dan patut untuk diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
Haleluya, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Dan setia, dan setia, dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Pribadi yang taat, pribadi yang setia. Haleluya, haleluya. Biarkan saja Engkau Yesus, Engkau Yesus, sesembahan kami. Haleluya, Engkau Raja, kami puja Engkau, kami sanjung. Haleluya, haleluya. Kami sembah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, Raja segala raja, penguasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sanjung Engkau. Haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya. Bapakku datang menyembah ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Engkau hebat, Engkau perkasa, Bapa yang kekal,
kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh dahsyat, ajaib Engkau. Yesus, Kau Yesus. nyata. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang memberikan buat kami. Terima kasih. Sungguh kami rindu akan Engkau. Sungguh kami cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai selama-lamanya kami akan pegang kepercayaan iman kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sampai akhir hayat kami. Kami tetap memegang Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab kami percaya tidak ada pribadi manapun yang sanggup menyelamatkan kami kecuali Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab. Tuhan, melalui firman-Mu yang dijabarkan oleh kehidupan hamba-Mu, lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan buat kami, yang menjadikan kehidupan kami boleh menapaki hari-hari kami lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita sudah sampai pada kitab Ulangan bagian yang ke-27, seri ke-27 ya. Kita akan ulangi lagi latar belakang kita. Bangsa ini sudah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk negeri perjanjian, sebelum mereka menyeberang ya, tahun 1405 sebelum Masehi. Dan kitab Ulangan ini mencatat 4 khotbah terakhirnya ya, kepada bangsa Israel. Jadi pendengar asli, pembaca aslinya itu adalah orang Yahudi generasi baru, generasi 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, dan mereka mendengarkan Musa mengulangi, menyampaikan khotbah-khotbahnya, dan itu yang dicatat dalam kitab Ulangan. Dan kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan. Makanya disebut kitab Ulangan. Renewal apa? Pembaharuan perjanjian Taurat, perjanjian Musa, perjanjian Sinai. Dan ayat kunci dari kitab Ulangan adalah Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Nah, Walk Through the Bible mengatakan ini adalah do it run on me. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Nah, Ulangan pasal yang kelima. Nah, dalam struktur ya, ini Ulangan pasal 5 ini adalah khotbah Musa yang kedua. Nah, apa yang Allah harapkan dari orang Israel setelah mereka lihat apa yang Allah sudah lakukan buat mereka. Dan kita sekarang masih pasal 5 berarti tentang eksposisi penjelasan dari 10 dasatita ya, atau dekalog itu. Nah, khotbah Musa yang kedua tentang kewajiban perjanjian. Nah, minggu yang lalu kita belajar rekapitulasi hukum di Horeb. Jadi pengaturan khotbah kedua dan panggilan untuk ketaatan. Nah, minggu ini kita masuk dalam dasatita atau 10 perintah dekalog seperti itu. Kita baca ayatnya ya. Ulangan pasal 5 ayat 6 dan 7. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, bagian yang ketiga ini bicara tentang dasatita,
10 perintah atau namanya dekalog itu. Ayat yang ke-6, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah ayat 6 ini kunci yang sangat penting untuk memahami bukan hanya titah pertama. Ingat ya, ini pembuka untuk 10 titah. Jadi ini tidak bicara tentang titah satu pertama saja. Ayat 6 kunci ini adalah kunci untuk memahami 9 titah juga yang lain. Berarti 10 titah. Nah ingat ya, saya bawa saudara bisa memahami, mengingat kembali. Dekalog ini, 10 titah ini diberikan kepada orang yang sudah ditebus. Apa itu? Dibeli dari perbudakan di Mesir. Dibawa keluar, ditebus, sudah diselamatkan Tuhan. Nah, itu sebabnya perintah ini lalu diberikan. Supaya apa? Ini memungkinkan untuk mengungkapkan kasih orang Israel, kasih umat kepada Allah, karena mereka sudah ditebus, karena mereka sudah memiliki persekutuan dengan Tuhan yang kudus, Allah yang kudus. Nah dalam kitab Ulangan yang kita pelajari, Mesir selalu disebut-sebut sebagai tanah perbudakan. Jadi sekarang kita bisa sedikit paham, dekalog ini, 10 perintah ini tidak diberikan supaya mereka dapat pembenaran. Saya ulangi lagi, dekalog ini, 10 perintah ini, 10 titah ini tidak pernah diberikan untuk memungkinkan mereka mencapai pembenaran. Melakukan 10 titah supaya dibenarkan. Lain, salah. Karena itu selalu diberikan secara cuma-cuma melalui iman. Apa sih maksudnya? Gini ya. 10 titah ini, 10 hukum ini, dekalog ini tidak pernah dirancang untuk memberikan keselamatan. Kamu lakukan 10 ini, kalau bisa dilakukan maka kau akan selamat. Enggak seperti itu, karena mereka sudah diselamatkan, ditebus, dikeluarkan dari tanah Mesir. Jadi 10 titah ini prinsipnya bukan harus dilakukan supaya masuk surga. Nah kebanyakan saya pernah membaca satu status ya di Facebook, di media sosial itu. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, berapa orang yang masuk ke tanah perjanjian? Cuman 2. Nah pertanyaannya adalah apakah itu bicara keselamatan masuk surga? Kalau keselamatan masuk surga berarti masuk surga cuman siapa? Kaleb dan Yosua. Berarti Musa nggak masuk surga dong. Berarti Harun nggak masuk surga. Imam Allah, imam besar. Miriam Nabi Tuhan masuk neraka. Salah mengerti. Ya, pahami. Ini berlaku juga di masa perjanjian baru. Perintah diberikan bukan supaya masuk surga. Lihat ya, kita ini seperti orang Israel. Israel dulu dari budak, orang berdosa, tidak berbuat apa-apa, ditebus Tuhan. Dibayar untuk dibebaskan dari Mesir. Kita dari orang berdosa, ketika kita masih berdosa, Allah menyelamatkan kita. Melalui apa? Dikasih karunia. Baru sesudah diselamatkan dipanggil untuk hidup taat. Jangan dibalik. Nanti rancu. Jangan dibalik. Saya berbuat taat supaya saya selamat. Itu salah. Coba lihat ya Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Kita percaya dengan anugerah itu. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu gift, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan, itu bukan ketaatanmu, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya taat makanya saya selamat. No. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus. Apa itu? Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Diselamatkan dulu, lalu karena diselamatkan kita berbuat baik, kita taat. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi balik lagi yang kita pelajari hari ini. Perintah ini, 10 dekalog ini diberikan Tuhan karena Tuhan Allah sudah mengambil inisiatif lebih dulu. Menebus, membawa mereka keluar, membeli dan membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, sesudah ditebus, sesudah diselamatkan, diwajibkan mengakui kedaulatan Tuhan dan tunduk kepada kedaulatan Tuhan itu. Bisa paham? Taat itu karena kita sudah diselamatkan. Mulai dengan titik yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, perintah pertama ini larangan memiliki Allah, memiliki ilah, memiliki dewa-dewi lain di hadapan Tuhan. Kenapa? Allah sudah menyelamatkan. Dan karena Allah sudah menyelamatkan, sekarang dikasih perintah untuk ditaatin. Apa? Penyerahan total dalam semua bidang kehidupan seseorang kepada aturan Tuhan. Bukan taat supaya selamat. Diselamatkan, sudah diselamatkan, sekarang disuruh menyerah secara total. Ingat 3 seri sebelumnya ya, seri 22 sampai seri 24. Kalau sudah mau lihat di YouTube lagi, ya, itu membahas panjang lebar tentang Allah-Allah lain, dewa-dewi kafir. Ini istilah teknis untuk dewa-dewi kafir yang tentunya dalam bentuk berhala. Allah yang bisa dilihat, dijamah dalam benak semua penyembah bangsa kafir. Tapi ingat, dewa-dewi itu, ilah itu tidak pernah ada. Karena itu karangan manusia. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ayat 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 8 bicara, jangan membuat bagimu patung. Nah, perintah yang kedua ini tidak melarang keras art, seni patung di Israel. Itu sebabnya ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Ingat ya, kita tidak diikat oleh hukum, oleh Taurat. Tapi kita diikat dengan hukum yang lebih tinggi dari Taurat. Namanya hukum kasih karunia, hukum kasih Allah. Nah, saya balik lagi di sini ya. Allah itu suka seni. Ingat ya, Allah suka art. Bahkan memberikan karunia khusus untuk membuat seni patung. Serius. Seperti ini ditujukan waktu pembuatan tabernakel. Ingat ya, seni yang tinggi dalam pembuatan tabernakel. Lihat ya, ini tabernakel, kemah suci. Dan banyak seni yang tinggi yang kita bisa lihat dalam pembuatan tabernakel. Dan Allah memberikan seseorang namanya kepada Aholiab. Dan pemimpinnya nama Bezaleel dan Aholiab. 2 orang. Seni atau art, seni buat patung. Dan salah satunya ini adalah apa yang dibuat? Tabernakel, the Ark of Tabernacle, tabut perjanjian. Yang di mana? Saya balik lagi di sini. Yang di sini. Apa yang dibuat? Kerubim, malaikat. Dan disinilah nanti ya tempat
namanya mercy, tata kasih karunia. Bayangkan ya seni, ini contoh ya, misalnya pelita emas, tempatnya di sini. Dan ini semuanya bicara tentang seni. Nah ini yang saya katakan tadi tuh, digambarkan Bezalel dan Oholiab. Ini patung dari emas murni. Dan semuanya ini adalah art, seni. Allah tidak melarang seni itu. Tapi masalah adalah ayat 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi spesifik larangannya, khusus larangannya, mutlak. Pembuatan berhala, patung yang mewakili Tuhan Allah. Nah, tadi itu dikatakan dengan menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi kenapa ada bahaya dalam praktek ini? Bahayanya ada dua. Yang pertama, bangsa kafir itu di sekitar mereka dalam dunia timur dekat kuno itu melakukan penyembahan berhala. Di Mesir orang Israel hidup dengan penyembah berhala 400 tahun. Dan itu penyembahan berhala itu mengungkapkan pengabdian. Jadi kenapa kita dilarang menyembah, berdoa melalui media itu? Karena itu mengungkapkan pengabdian kepada dewa-dewi itu. Ada selalu bahayanya penyembahan kepada Tuhan Allah itu dapat terkontaminasi dengan penyembahan berhala, penyembahan patung itu. Makanya Tuhan bilang, jangan buat yang menyerupai apapun di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, di air, rupa Allah sekalipun. Nah, bahaya dalam praktek ini yang kedua apa? Setiap upaya yang mewakili Tuhan Allah dalam bentuk apapun di dunia ini, itu pasti mempertanyakan kedaulatan Tuhan Allah. Yang ingat, Tuhan Allah itu tidak terbatas, maha. Kalau dibentukkan patung berarti mulai dibatasin. Itu sebabnya. Ayat 9a, sebab aku, kenapa Tuhan berkata begitu? Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ingat sifat Allah yang cemburu. Saya tidak mau bahas lagi, itu sudah dibahas dalam seri 23, ini seri 27. Sudah bisa lihat di YouTube kita ya, channel YouTube kita. Nah ingat, Allah, kenapa Allah yang cemburu? Allah, dia tidak mau berbagi posisi berdaulatnya dengan dewi-dewi atau ilah yang lain. Sama seperti seorang suami tidak mau berbagi cinta, istri tidak mau berbagi cinta dengan yang lain seperti itu. Ayat 9b, yang membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, frasa ini memang menyulitkan banyak orang kalau bicara keadilan. Kenapa? Allah itu balas kepada keturunan ketiga. Allah itu membalas kesalahan bapak kepada anak, keturunan pertama, cucu, menantu, cucu, buyut, seperti itu. Wah, ini agak sulit ya dimengerti. Ada sekilas ayat 9b yang kita baca ini bertentangan dengan apa? Yeskiel 18 ayat ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung. Siapa yang salah, dia yang dapat hukuman. Siapa yang benar, dia dapat berkat dari Tuhan. Tapi ayat tadi itu agak membingungkan kan banyak orang. Yeskiel itu menunjukkan baik anak maupun ayah tidak bertanggung jawab. Seperti yang saya bilang tadi itu. Tiap-tiap orang bertanggung jawab secara individu, secara pribadi kepada Allah. Kita bisa sepakat sama Yeskiel. Tapi bagaimana dengan kitab Ulangan yang kita baca ini tadi itu? Ingat ya, jawabannya sederhana. Ungkapan mereka yang membenci aku itu merujuk kepada anak-anak. Bukan kepada ayah. Ya. Anak yang membenci Tuhan pasti dihukum Tuhan.
jelas sekali. Nah, orang tua yang memberontak, benci Tuhan, seringkali menghasilkan anak sampai generasi ketiga, keempat membenci Tuhan. Itu terbukti dalam Keluaran 20, Keluaran 34. Sudah bisa lihat di situ. Oke, tinggal 10 menit lagi. Apa penerapannya buat kita? Penerapan ini pernah saya ungkapkan dulu waktu kita belajar kitab Keluaran. Kalau sudah masih ingat. 4-5 tahun yang lalu. Pasti sudah lupa ya. Nah, hindarilah memiliki patung yang merepresentasikan dewa atau ilah yang dipercaya. Ini yang paling banyak. Kalau saya lihat di toko-toko belanja, biasanya milik orang Tionghoa, ada patung kucing yang melambai-lambai seolah-olah memanggil pembeli. Banyak patung di Indonesia. Hindari, karena ada dewa yang diwakilkan. Apalagi jelas-jelas representasi iblis. Naga paling banyak itu. Wahyu pasal 12 ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi naga itu perwujudannya iblis. Hindari. Itu sebabnya kenapa orang Kristen, saya bilang orang Kristen ya, kita tidak pakai patung Yesus, kita tidak pakai patung Maria, baik di gereja maupun di rumah. Nah, bicara begitu, bagaimana dengan orang Katolik yang pakai patung dalam gereja? Masalahnya, lihat ya, bedanya pemahaman orang Katolik membagi 10 perintah ini beda. Dan tidak jelas melarang masalah patung. Sekarang ini dari sumber puji syukur halaman 5 Keuskupan Agung Jakarta, ini sumber resmi ya. Teks resmi 10 perintah Allah Dekalog ini, nah seperti yang kita bahas perintah 1, perintah 2 hari ini, sama gereja Katolik Kristen itu beda. Lihat ya. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Lah, berbaktilah kepadanya dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Beda. Kalau kita membagi akulah Tuhan Allahmu dan menyembah berhala, bedanya di sini. Ini nomor 2. Kuduskan hari Sabat, ini nomor 4 dalam kehidupan kita. Hormatilah ayahmu dan ibu, ini bagian yang kelima. Nah beda ya, orang versinya Yahudi, versinya Kristen, umumnya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kuduskan hari Sabat. Susunannya beda di nomor 1, nomor 2. Dan itu berimbas nomor 3, nomor 4 yang seperti itu. Nah jadi berikut ini ya, sumbernya dari Katolisitas .org. Kenapa ada beda perintah Allah versi Katolik dan versi non Katolik. Jadi ini argumentasi mereka kenapa orang Katolik diperbolehkan ada patung di gereja dan pakai sarana doa melalui sarana patung-patung itu. Ini yang menjadi sikap orang Katolik. Sepanjang gambar patung itu tidak disembah sebagai Allah, tidak disembah sebagai Allah, tidak ada salahnya kata mereka. Jangan lupa gambar dan patung adalah seni, seperti musik, seperti tadi itu ya, seni. Kalau di gereja Protestan musik dipakai membawa orang menyembah dekat sama Tuhan. Nah orang Katolik pakai patung dipakai untuk membawa dekat. Jadi musik dianggap sebagai alat. Kalau kita ke gereja bukan dengan musik kan, dengan firman Tuhan kata mereka. Makanya dengan gereja Katolik sama, patung atau gambar itu alat kata mereka untuk membantu mengarahkan kita kepada Tuhan. Jadi mereka bilang gini, tanpa patung dan musik
Sesungguhnya kita bisa berdoa. Makanya tidak salah kalau kita pakai keduanya untuk membantu kita dekat dengan Tuhan. Dalam gereja Katolik ini pandangan mereka ya, kita pun menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tapi dengan seluruh panca indera kita. Makanya kalau ada musik, indera pendengaran, patung gambar itu indera penglihatan dan indera peraba, lalu mereka pakai kemenyan, pewangian, indera penciuman itu hanya pelengkap. Nah itu semuanya itu kita dipakai untuk menyambut Ekaristi. Jadi bagaimana kenyataan yang kita lihat? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit di atas dan yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi, jangan sujud menyembah. Tidak boleh sujud, tidak boleh menyembah. Apakah ini bukan tindakan sujud dan menyembah? 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 Sekarang kita bisa paham kenapa orang Kristen kita dengan orang Katolik beda pemahaman. Karena dasarnya 10 titah beda dan pemahaman teologisnya beda. Itulah yang saya katakan sekali lagi, itulah sebabnya orang Kristen kita tidak pakai patung. Kita tidak mau pakai patung. Entah patung Yesus, entah patung Maria, baik di gereja maupun di rumah. Ingat ya, makanya kita harus menghindari yang menjadi wakil-wakil dewa-dewa itu. Bagian yang terakhir. Ingat, penyembah berhala pasti masuk neraka. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena Engkau menolong, mempelajari, buat kami bisa paham. Roh Kudus-Mu, terima kasih memberikan penerangan buat kami. Tolonglah hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami sudah belajar, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semuanya. Engkau juga berkati sedang jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah belajar hari ini. Mari kita buka tangan kita. Di akhir ibadah ini kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kiranya berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus berkati hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan berkatilah hidup kita, usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak cucu menantu kita, kesehatan kita. Dan berkat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang bisa berkata, amin. Jangan lupa setiap hari Jumat jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Berikan persembahan untuk hari Jumat di nomor rekening gereja kita, dan jangan lupa untuk membedakan minggu dan hari Jumat. Hari Jumat saudara tambahkan Rp1 di belakangnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.